Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda fan. Timnas Indonesia tentunya kedalaman dari para pemain Timnas Indonesia terus digenjot oleh untuk bisa memperkuat bagaimana permainan dari Timnas Indonesia itu sendiri di atas lapangan dalam menghadapi para lawan-lawannya. Terus sahabat-sahabat Garuda biar gak salah paham, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Evaluasi pertama adalah tim nasional udah bermain cukup bagus menurut gua ya. Mereka sabar, mereka punya game plan-nya jelas. Deep defense with counter. Jadi mereka bertahan dulu, terus mencoba cari peluang untuk counter attack. Kita lihat memang sulit karena Australia bermainnya menekan. Tetapi dengan menekannya Australia dengan line defense-nya tinggi, ini ada peluang buat melakukan counter. Contoh tadi dari sisi kiri, terus dari kanan juga kan ada peluang. Justru Indonesia yang ditekan menurut gua di babak pertama justru malah menciptakan peluang lebih dulu. Oke, 2-3 peluang pertama lebih dulu, tapi akhirnya dengan menurut gua kedewasaannya juga ya Australia akhirnya nemu aja jalan di situ. Tetapi kan sekarang skor 0-0. Iya, masih Patut 0-0 ya. kita acungi jempol juga perjuangan anak-anak kita Indonesia. Dan di babak kedua harapannya jangan kendor karena biasanya Indonesia kecenderungannya suka kendor 60 ke atas biasanya. Enggak, selama Dulu. masih ada Dava aman kok. Dulu. Ya gua ada kalau di sini gua ada. Save-nya gokil. Ya, gimana aja? Ya, untuk di babak pertama ya benar kita peluang berbahaya justru datangnya dari kita duluan dan juga tadi peluang mungkin ya kalau decision making lebih bagus lagi seharusnya gue malah bilang 1-0 seharusnya pertandingan untuk kita, tapi tadi juga peluang-peluang berbahaya setelah kita dapat dari situ, habis itu malah Australia makin berkembang lah pertandingannya juga. Mereka juga dapat peluang berbahaya juga tadi dan kiper save-nya itu menurut gue seharga sama gol lah itu. Mahal ya. Krusial banget save-nya 1 lawan 1 bisa kena kaki bahkan tadi ya dari kena kiper kaki. si Dava itu, jadi menurut gue krusial. Dan ini sesuai kalau dari secara standar ya, lu pasti oke lah datang ke halftime dengan hasil imbang lawan Australia itu menurut gue udah bagus gitu, karena kita punya peluang jadinya di babak kedua ini jadi game bisa jadi ke arah milik kita. Tapi ya gue khawatirnya ya, tadi udah disinggung sama Bang Bes, contoh paling dekat ya pas lawan Kuwait lah di babak pertama dan babak kedua tuh jelas pertandingan yang berbeda lah menurut gue. Dan tadi ya kita dari flank 2 kali, kita flank kanan maupun kiri gue lihat punya space yang begitu lebar dan itu bisa dieksploitasi sih, karena pemain Australia juga ternyata flanknya sangat-sangat bisa dites. Itu kan sesuatu yang nggak pernah kelihatan ketika lawan Mariana Utara dan juga lawan Kuwait, karena kualitasnya jauh banget mereka pas ketemu sama mereka itu berdua. Tapi untuk pertandingan kali ini gue ngeliat kita benar-benar punya peluang karena beberapa kali kita free di area kanan maupun kiri di situ. Bisa dimanfaatkan di babak kedua nanti. Lebih tenang Ini, lagi. Fix ya. Kalau kita draw udah pasti lolos. Oke. Hasil Kalau tim kalau lain ngeliat dari klasmen sekarang. Ya, yang lolos siapa Kalau aja? draw China, Vietnam. Vietnam, Karena oke. mereka poin 4. Jadi yang di bawah di atas kita masih beberapa poin 3. Jadi kalau kita ngelewatin Oman sama Irak yang poinnya 3 dengan poin 4 ya kita yang lolos. Jadi istilahnya jangan sampai kebobolan. Ada Yang kemungkinan rawan bakal seringan. sangat Bisa ya. mungkin lah, harus percaya diri Indonesia. Harus Ya, percaya tadi kita udah bahas diri. dengan Iya, Rijal. Sepak bola kan game of momentum. Indonesia kalau nggak bisa memanfaatkan momentumnya ntar balik ke Australia. Tinggal Australia momentumnya tadi digagalkan oleh kiper, sedangkan Indonesia momentumnya digagalkan oleh orang Indonesia sendiri. Ya kan dengan bolanya ke atas, terus juga dengan tidak maksimal dalam penyelesaian akhir. Sedangkan Australia udah berhasil lewat, tetapi masih ada Dava 2 kali. Kan? Iya. Itu hari Senin Dava naik harganya tuh. ketar-ketir Bang Bes, ketar-ketir. Prospek nih bakal nggak sabar ada Dava di musim depan nih. Kayak bisa naik nih. Habis ini langsung WhatsAppan sama Bang Bes. Oh, iya. 3-2 ya. Biarin Kalau lolos berprogres langsung ngucapin selamat. ya. Asik. Itu langsung di WhatsApp tuh sama Bang Bes ya. Dava. Semangat Dava, itu jadi motivasi loh, bagus. Iya. Tapi kalau kalah masih ada kemungkinan nggak Bang Bes? Aduh, Kalau 3. kalah, gue ngelihat ada satu tim yang masih harus dilihat, yaitu adalah Qatar. Oh, oke. Qatar berapa skornya kan belum tahu. Bergantung hasil tim lain. Tergantung Ya, hasil tim tergantung lain. lah ya, udah lah ya. Menang Tapi apa kalau seri? bisa jangan bergantung dengan orang lain. Ya, idealnya kita selesain tugas kita sendiri lah, karena ini istilahnya ada di tangan kita gitu. Betul. Kita yang megang setirnya untuk pertandingan kali ini, kita bakal dibawa kemana, kita yang megang sendiri. Dan gua rasa kalau kita pun di babak kedua, gue yakin bukan cuma kita juga yang capek, Australia pun juga capek menurut gue main di babak pertama kayak begitu, karena waktu main juga cuma recovery cuma sehari. Habis itu main lagi. Dan mungkin Australia mantau ini grup-grup lain juga nggak ada nih peringkat 1 sama 2-nya lolos, dan grup kita punya peluang untuk ngelakuin itu. Gue rasa kedua tim juga harus main lebih hati-hati lah di babak kedua, dan itu menurut gue jadinya ada potensi seri justru malah jadi besar nih. Berkaca dari hasil-hasil grup lain, hasil-hasil tim lain yang lagi berjalan juga gue ngeliat Saling intip ya, bisa jadi ya. bisa jadi kan, itu kan dinamis banget hal-hal kayak begitu kan. Tapi kalau Dan lihat faktor-faktor. bagaimana kedua tim bermain sih, kayaknya Masih mau menang sih, di babak pasti ada. pertama tuh nggak ada kata seri sih di babak pertama ya. Harusnya kita Iya. bisa unggul ya. Iya. game of momentum. Hati-hati juga di babak kedua karena Australia ketika lawan Kuwait
Iya. skor tipis. Hmm. Tetapi ketika menit 80-an ke atas, Australia udah gempur habis-habisan, akhirnya 3-0 kan. Oke. Baru kebuka. Terus baru kerannya. dapat gol hoki lah menurut gua Kuwaitnya. Iya, mereka tuh ketahan sampai menit 80-an ke atas tuh skornya masih begitu, Masih imbang, tapi habis masih itu berimbang. keran golnya kayak kebuka dan Kuwaitnya kayaknya udah ngelepas jadi Dan dari mana golnya? Momentumnya itu. Set piece. Iya. Indonesia harus hati-hati. Kayak Tadi gua Madrid ngeliat Dortmund ya? postur Iya. postur yang bagus mungkin Kiper sih. hanya kiper. Kiper Yang menurut dapat gua muni banget ya tuh. dari postur dari dalam artian tinggi gitu. Iya. Dan Yuk bisa tadi yuk. lini pertahanan kita juga cukup solid ya tadi Ya ini ada. ada penyelamatan juga Ya tadi. ini dia Penyelamatan. diumpan manis manja. Ih, Nah, ini. volley. Iya. Ih, termasuk Decision tadi goal line clearance kita. Indonesia nggak bisa menurut gua 90 menit hanya nunggu kayak begitu, harus dia ngambil inisiatif. Ketika Indonesia ngambil inisiatif nyerang, ternyata Australia juga biasa aja, ternyata nggak sewah itu juga ketika bertahan menurut gua ya. Dan babak kedua Indonesia harus lakukan adalah mungkin kasih naik sedikit, mereka punya line defensif dan ketika melakukan penyerangan lebih banyak orang aja di atas. Dan ketika tadi ada penyerangan dan peluang dari goli juga tadi, otomatis target passingnya cuma satu orang. Oke. Oh, Ya kan, kalau bisa target passingnya itu ada 2, ada 3 orang dibantu supaya ya. opsinya lebih banyak. Banyak. Karena kalau misalnya bola udah dibawa ke pinggir, yang paling bahaya itu bukan bola crossing, Iya. tetapi bola cutback. Zaman Cutback. sekarang bola cutback biasanya jadi gelandangnya ikut naik juga. Itu tadi Mungkin karena terlalu bertahan, jadi jarak Tinggalan. ketika ini ketinggalan gitu. Iya. Mungkin dikasih naik sedikit. Oke. bisa lah. Oke. Semua bisa semua masih bagus sih, nggak Iya. perlu ada yang diganti. Nggak perlu ada yang diganti. Bisa dicoba lagi. Betul. Oke, oke. Justru Australia banget mesti yang bisa harus ini. putar otak karena Australia kalau kalah pun mereka dalam bahaya. Bahaya. Iya. Dan kata Rizal tadi juga peluang untuk latihan super keras bukan budaya kita. Waduh. Waduh. Gimana Bang Bes? Latihan super keras? Enggak, orang kadang mengartikan keras itu, latihan keras itu seperti apa? Orang banyak juga bilang bingung, asal keras. Latihan yang Iya. bagus itu bukan yang keras, tetapi yang intens. Oke. Intens itu apa? Latihannya nggak perlu lama. Nggak perlu 2 jam, 3 jam, 1 jam 10 menit, 1 jam 20 menit cukup. Tapi intens. Intens itu apa? Ada banyak sprintnya, high rate-nya tinggi, Iya. terus distance-nya juga tinggi. Itu namanya intensitas. Kalau keras buat apa? Mau cari cedera? Ah. Ya kan nggak bisa asal bilang keras. Enggak. Iya. Latihan yang bagus itu latihan yang intens. Intens. Betul. Apa? Liverpool sekarang. Intensitas. Intensity is my identity. Iya. Katanya Liverpool. Pep Linders itu asistennya sendiri nulis itu bahkan ya. Intensity. Gua baca soal buku. ngerepotin para pemain Australia. Mungkin tadi ada beberapa pemain kayak contoh peluang Evandra kayaknya dia nggak terlalu menyangka atau justru expect-nya hal lain dilakuin sama Mirza ya. Tapi gue rasa decision making harus emang ditingkatkan Ini di babak kedua. mengingatkan kita timnas ketika di AFC kemarin di Piala Asia, timnas Indonesia Sintayong. Oke. Udah Karena tiga. memang dikunci sama grupnya berat. Hmm. Ya kan Australia, bukan Australia, siapa namanya si yang Korea. kita lolosnya juga nentuinnya dari hasil tim lain kan gitu dari ya. hasil tim lain. Kita menang lawan Vietnam ya kan, Iya, 1-0, terus kalah lawan Irak kalau nggak salah waktu itu. Awal Sama mainnya juga kan, ketika lawan Vietnam kita terbuka, tapi ketika lawan Irak, Beda. Jepang dan yang lainnya juga emang harus Iya. nunggu, emang nggak bisa terlalu Sama. open. Harus diterapkan yang sama. Iya benar. Iya, 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 Yuk iya. update hasilnya Chelsea menang 2-1 sementara. Asik. Kayaknya nggak Nggak terlalu bakal banyak ada ya. perubahan kalau menurut gua. Apalagi kita tahu di kelompok umur stok pemain itu nggak banyak. Jadi alternatif starting 11 biasanya tuh nggak banyak. Apalagi kita lihat kemarin ketika Indonesia lawan Kuwait, setelah itu Indonesia lawan Kepulauan Marinara kan pemainya beda. Iya. Iya. Dan gue yakin pelatih juga nggak akan ambil resiko, apalagi yang diincar cuman 1 poin ya kan, atau bahkan 3 di pertandingan ini. Aduh. Kalau dia kan nextnya seperti apa yang harus lebih baik dan siapa yang harus bertanggung jawab dengan match ini, party ini, siapa yang harus bertanggung jawab, yang paling bertanggung jawab. AFC. AFC. Aduh. Kalau dia yang harus bertanggung, dia yang harus salahkan, ya. Siapa yang harus bertanggung jawab di match ini? Itu cari yang paling bertanggung jawab. Menurut gua, siapa yang bikin jadwal? Jadwal penentuan hari ini adalah jadwal penentuan. Kenapa berbeda semuanya? Dan kita sudah tahu di babak kedua hasil gini, ya Australia bermain itu, ya jangan salah Indonesia. Indonesia bermain defense di babak pertama seperti ini. Ya sudah. Iya, Om Rica sampai tensinya naik nih. Hah? Iya. Awas nih. Marah-marah. Ya udah, orang gue happy kok MU kalah. Kenapa gue marah-marah? MU tuh kalah, Bro. Lawan AS Ham. Tapi secara common sense ini Australianya happy hasil begini, Indonesia juga happy hasil begini. Jadi Dua-duanya lolos. Iya. Siapa yang dirugiin coba? Dua-duanya Nggak ada yang dirugiin. nggak ada yang dirugiin kan? Peringkat 2, peringkat 3, 4 dirugiin kan di grup yang, ini? Yang, Kagak, Bro. menurut yang gua- dirugiin di grup lain. Penonton Iya. dirugiin. Dan, Iya, dan kita menurut juga. gua kalau mereka pun ada tim lain nih pesaing-pesaing kita yang
nyatain keberatan lah, kok mainnya kayak begini, tinggal Nah. bilangnya kenapa lu kalah dari grup Nah. ini? Kenapa lu yang kalah? Nah. Kita ngelakuin Ini tugas pengacara kita. nih, pengacara ngomong. Nah, Kita menang lawan Kuwait, kita menang lawan Mariana, Nah. bisa seri lawan Australia. Nah. Kita ngelakuin tugas kita. itu soalnya. dia. Tugas kita udah selesai Sih, sebenarnya. gila men. Pusing gak lu? Pusing gue. Pusing. Semuanya pusing. Lu pada mau lolos gak? Iya Mau kan? lolos kan? Oh, iya, Lolos ya? lolos ini. Dianterin lolosnya. Iya. Ya Allah, tapi nggak gini juga kali. Lolos ini, dua-duanya lolos. Lolos sih lolos, tapi Empat nggak poin gini yang empat juga pasti kali. lolos. Ini kalau di konteks balapan pernah terjadi nih. Apa Yang tuh? dulu si Ken Miles. Ah, Dia finishnya nggak mau sendiri karena udah menang jauh banget. Akhirnya dia nungguin keduanya buat finish barengan. Ah. Akhirnya finish barengan gitu. Finish barengan? Finish barengan. Iya, paham. Ini. Jadi gimana guys? tadi komen. Emang AFC sebego itu? Wah, Waduh. Ya, kalaupun gue sih yakinnya nggak akan ada hukuman karena kita ngelakuin tugas kita. Iya gitu. kan? Semoga Jadinya dan semoga selesai. kita harap nggak ada hukuman buat kita. pengacara Indonesia banyak yang pasang badan. Yang harus bertanggung jawab siapa sekali lagi? AFC. AFC lah. AFC. Dia Wah, bikin ngasam match jadwalnya berantakan bro, tidak barengan. Aduh. Dan gue sih kasihan ya penonton udah bayar buat Iya. nonton hal-hal kayak begini pastinya. Iya lagi. Dan lu Jebret di- tim, begini. kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus membela Indonesia ya. Iya. Fair. Tolong Fair. semuanya ke AFC. Iya, tolong semuanya ke AFC. Takut salah ngomong. Tolong semuanya ke AFC. Bener. Ini viral ini, pasti viral. Tapi Pasti. centong jawab sama AFC. Silakan kalian jempolnya ke sana. Itu. Ya, AFC. Karena yang kita Agar. takutkan adalah kita yang kena sanksi. Ih. Takutnya. Takutnya. Wah, semua pasang badan, bro. Wih. Tong badan lah. Kemarin wasit botak aja Mirip Justin diserang. Hubner tadi nomor 20. Dua-duanya kena. Kalau ada yang dihukum nggak bisa salah satu. Ya, mudah-mudahan hukumannya. Terlibat. Iya. Oh iya, wasit aja kemarin Alkaf juga dipanggil kan? Ih. Gara-gara viral Apalagi juga. ini. Apalagi ini. Yang salah siapa? Oh, penontonnya jadi meningkat drastis kita jadi 10.000 Wih, itu dia, bro. Untuk melimpahkan Ayo semuanya emosinya. limpahkan jebretin. Parah aja, Di Zak. kolom komentar coba kita bacain satu-satu nih. Ini kalau kita lihat begini permainan yang salah siapa? Australia, bro. Dia main di sana mulu kagak masuk ke Indonesia. Lah kan dari tadi kita defense Iya. mainnya. 30 detik lagi wasit nggak bakal ngasih tambahan ini mau Langsung, nih gue iya. yakin nih. Ayo 30 detik lagi habis. Ayo, Nih, selesai, Ayo, selesai. ayo. Lolos. Bro, Dik, dik. Indonesia nggak salah dong. Australia mainnya di Klasemen runner-up terbaik kualifikasi Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia yang kini jadi runner-up G, berada di posisi ke-6 dalam klasemen sementara runner-up terbaik. Indonesia meraih 6 poin dari 2 laga yang dimainkan di grup G. Pasukan Nova Arianto itu menang dengan skor 1-0 atas Kuwait. Lalu, pada laga kedua, Indonesia menang 10-0 lawan Mariana Utara. Raihan poin Indonesia sama dengan Australia yang ada di puncak klasemen, akan tetapi kalah selisih gol. Jadi, Garuda Muda harus puas dengan posisi runner-up grup G. Pada matchday ketiga grup G, Indonesia akan berjumpa Australia. Laga ini akan menentukan siapa yang jadi juara dan runner-up grup G. Siapa yang lolos Piala Asia U17 2024? Piala Asia U17 2025 akan diikuti 16 negara. Satu negara sudah pasti lolos, yakni tuan rumah Arab Saudi. Jadi, 15 negara sisanya akan lolos lewat jalur babak kualifikasi. Lantas, diambil atas dasar kriteria apa 15 peserta tersebut? Berikut penjelasannya. 10 juara grup, 5 runner-up terbaik. Pada penentuan runner-up terbaik, poin yang dihitung hanya melibatkan 3 tim teratas klasemen. Hal ini menyesuaikan dengan peserta grup I, hanya diikuti 3 negara. Jadi, hasil yang didapat Indonesia pada duel lawan Mariana Utara tidak dihitung jika Garuda Muda masuk dalam persaingan runner-up terbaik. Hasil dan klasemen grup G. 23 Oktober 2024. Timnas Indonesia U17 1-0 Kuwait. Australia 19-0 Kepulauan Mariana Utara. 25 Oktober 2024. Kepulauan Mariana Utara 0-10 Timnas. 27 Oktober 2024. Timnas Indonesia versus Australia, bagaimana menurut kalian? Apakah ini drama Asia Tenggara? Tulis di kolom komen Sobat Garuda Fans. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fans, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih. Bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.